Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @ForexIndo_Trade_House hadir pada siang ini, di mana hadirnya lebih awal, dan ini disebabkan oleh juga trade talk atau masalah perdagangan di Amerika dengan Cina dengan tarifnya ya, yang akan rapat di London kemarin rupanya diperpanjang, dan bisa dipastikan nanti siang juga di jam London akan bergejolak harga. Jadi channel ini bisa dijalankan lebih awal, dan sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 11.37 WIB Tuesday 10 Juni 2025, yaitu Selasa 10 Juni 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan kita bisa lihat langsung saja di halaman sebelah kiri jelasnya yang seperti biasa, yaitu dengan kode XAU USD, di mana harga emas tertingginya hari ini pada angka 3326.91, itu terjadi pada pukul 7 pagi, sedangkan pada angka 3301.99 dan itu terjadi pada pukul 9-an ya, 95 menit gitu kurang lebih di sana, dan sekarang bertengger di angka 3305 ya. Lalu kita compare ke, biasanya kita compare ke harga silver ataupun perak ya, di mana dengan kode XAG USD, di mana high menunjukkan di angka 36.794, dan untuk rendahnya low-nya ada pada angka 36.299, dan sekarang ada pada angka 36.49. Dan juga kita ketahui kemarin juga silver mencapai ATH di angka 36.877. Dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya seperti biasanya pada halaman sebelah kanan. Dan ini perkiraan saya pada angka normal di video kemarin, di mana saya mengatakan angkanya bisa mencapai di angka 3328 sampai dengan 3335, dan itu tercapai rupanya kemarin pada angka tingginya 3338.2 ya. Sedangkan untuk pantulannya saya bisa lihat itu di angka 3300 sampai dengan 3305 ya. Rupanya dia hanya memantul pada angka 3310 ya. Jadi apakah kalian masih punya kesempatan untuk sell di angka 3330? Nah, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, di mana ini range yang besar, saya juga mengatakan pada angka 3348 sampai dengan 3348 itu jelas tidak tercapai, karena high-nya di kemarin pada angka 3338.2 ya. Itu pun malam terjadi ya, sekitar setengah satuan ya, dini hari. Dan low-nya saya mengatakan di angka 3295 sampai dengan 3285, itu jelas tidak terjadi karena pantulannya hanya pada angka 3310 poin sekian ya. Dan saya rasa mungkin saja terjadi agak maleman ya, karena masih menunggu pembicaraan dari Amerika dengan Tiongkok itu bagaimana. Dan kemudian ini waktu sore hari ya, di mana harga emas naik, kita hanya fokus pada pembicaraan mereka ya. Itu bicaranya di London di tempat yang netral, dan US dollar kemarin ada penurunan ya sebesar 0,3%, lalu
platinum itu mencapai angka tertingginya selama 4 tahun ini ya. Dan itu di bawahnya juga ada ulasannya, dan ini tidak ada jauh berbeda dengan masalah trade talk ataupun masalah tarif yang dibebankan kepada China ataupun Tiongkok ya. Dan itu yang jadi sumber akar permasalahannya, dan mereka akan berdiskusi di London ya. Jelas kita ketahui pada hari Senin ya. Dan ini juga diulas kembali, itu Amerika punya non-farm payroll itu belum rendah ya, masih di atas 140-an ya. Boleh dikata tinggi, dan kecil kemungkinan untuk Bank Sentral Amerika untuk menurunkan suku bunga. Dan dihitung-hitung ini kalau analisa yang di hari ini diperkirakan akan terjadi pada bulan Oktober. Dan lalu market kita akan tertuju pada angka inflasi yang akan diedarkan esok ya, besok, yaitu pada hari Rabu 11 Juni ya. Dan emas juga sebagai alat pelindung yang aman di mana ada kekacauan politik maupun ekonomi ya, yang mengendalikan harga emasnya itu naik. Dan itu di Bank of China itu menambahkan emas sebagai cadangan di bulan Mei kemarin untuk ketujuh kalinya ya, berurutan selama 7 bulan ya. Jadi Bank Sentral Tiongkok sudah dia punya neracanya itu menambahkan emas sebagai cadangan devisa mereka ya. Dan lalu ulasan itu masalah platinum juga tidak ada apa-apanya. Dan kemudian ini purchasing saya, jelas tahu kalian itu masih ada 5 lapis ya, 5 kali ya. Dan ini pada jam 11:11 yang value-nya yang ada profit, saya take profit semua ya. Lalu saya tambahkan limit ya pada angka 3321, dan itu tercapai tadi pagi ya. Nah itu, dan ini posisinya begini semalam ya. Dan kemudian ini menjelang tengah hari atau sesi pertamanya itu masih ulasannya masih sama ya, masih sama ulasannya, tidak jauh berbeda, yaitu masalah perang dagang antara Amerika dengan China, lalu data inflasi yang akan diedarkan esok, lalu adalah platinum telah mencapai rekor selama 4 tahun ini, pecahkan rekornya. Dan juga ada masalah ini Rusia juga yang jadi pertimbangan kita membeli emas ya. Dan kita juga akan menunggu data inflasi Amerika yang akan dikeluarkan atau diedarkan esok hari ya. Dan ini kita bisa lihat di mana ini saya ada gambar, ini jam 7 dan ini angkanya, dan ini saya foto tadi pagi, bisa dilihat ya. Ini 12.00 berarti jam 7 malam ya. Jadi harganya di kisaran di 3315 sampai dengan 3310 ya. Itu saya pertegas kayak begini ya. Jadi jelas, jadi harganya dari 3315 bergerak terus naik ya. Jadi tidak ada baliknya, dan baliknya baru tadi pagi ya.
bisa dilihat dari angka 3315 dia bergerak naik terus, nggak ada baliknya ya. Dan ini di fotonya jam 8:11 ya. Jam 1:11 semalam ya. Itu jam WIB. Dan ini jam 7:32 saya baru tahu bahwa saya telah mendapat purchasing di angka 3321 ya. Dan ini ulasan berikutnya ini yaitu harga tutup kemarin ya, perjalanan kemarin seharian ya. Itu masalah Amerika dengan Cina dengan pembicaraan masalah tarif ya. Dan US dollar index turun 0,3 ya. Dan platina itu menembus pada level 4 tahunan punya tinggi ya. Dan berikut ini adalah ulasannya, bisa kalian baca, pertimbangkan ya. Itu sekitar seputaran hanya begitu aja ya. Dan ini belum ada keputusan kemarin ya, apakah tarifnya ada perubahan atau bagaimana, tidak ada. Jadi masih spekulasi, jadi angkanya mungkin di pusaran di angka 3310 sampai dengan 3320 mungkin di sana ya. Dan angka sekarang di angka 3305 ya. Juga itu masalah Rusia juga ya, belum selesai. Dan kita akan menunggu esok hari punya data, yaitu data inflasi CPI ya. Oke. Dan ini kemudian pada jam 8:49 saya melakukan lagi purchasing lagi, buy keempat kali ya. Ya. 3306.5 ya. Itu di sana kalau dihitung-hitung masih ada minus 2000-an ya, tapi tidak minus. Perlu kalian ketahui itu saya sudah sell di angka 3390 yang kemarin saya locking. Kemarin saya buka, lalu saya buy, saya buka lagi. Nah, itu. Dan ini ulasan harga emas pada hari ini ya. Harga emas jatuh, jadi kita traders ataupun investor itu masih menunggu hasil pembicaraan antara Cina dengan Amerika ya di London. Dan ulasannya kita masih lihat ini ada perpanjangan extended selama di hari kedua ini ya. Dan Trump mengatakan itu prosesnya dengan China ataupun Tiongkok itu berjalan dengan baik ya untuk di kedua hari ini. Dan kita belum tahu hasil ya seperti apa ya, dan belum juga diumumkan apa yang akan mereka tetapkan ya. Dan ini ada spekulan bisa dibaca. Jadi sebagai kita investor ataupun traders itu lebih suka itu mencari alat pelindung, safe haven ya, pelindung yang aman ya, dengan cara membeli emas ya, sambil menunggu hasil yang keluar. Dan apabila ini CPI juga lihat juga seandainya mau bagus ataupun jelek ya terhadap emas, itu kita masih menunggu, sepertinya begitu pengarahannya. Itu kalau saya melihatnya ya secara pribadi. Jadi apabila ini tarifnya belum diputuskan, walaupun CPI-nya mengatakan harga emas akan turun, dan saya rasa itu pun tidak akan terjadi. Dan untuk data-data hari ini saya rasa tidak ada ya untuk data ekonomi. Dan seperti biasa
pada bagian terakhir kita akan mencobakan simulasi perjalanan harga emas ini hari ini ya, itu di angka berapa ya, atau di sekitaran berapa. Dan saya rasa angka segini mungkin cukup ya di garisnya. Range-nya mungkin tidak besar ya, dan range-nya juga akan besar apabila tiba-tiba ada muncul keputusan dari mereka, Amerika maupun China ataupun Tiongkok ya bagaimana. Dan sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 11.52 menit tanggal 10 Juni 2025 waktu Jakarta 31 derajat ya. Dan ini kita bisa, saya secara pribadi bisa menganalisa, bisa dikatakan ini range kalau besar ya, perkiraan yang besar bisa terjadi pada angka 3328 sampai dengan 35, sedangkan untuk di bawahnya 3288 sampai dengan 93, dengan catatan itu selama trade talk ya, itu masalah tarif yang mereka meeting atau mereka bicarakan di London ini, dengan angka begini saya rasa ini angkanya cukup ya, apabila belum ada kepastian dari mereka ya, range yang besar seperti ini. Dan berikutnya ini adalah range yang normatif ya, atau kecil ya, dengan juga sama agendanya dengan catatan apabila hasilnya belum mencapai ya kepastian ya masalah tarif ya, itu bisa saya digolongkan pada angka 3323 sampai dengan 3328, sedangkan untuk di low-nya di bawahnya pada angka 3290 sampai dengan 3298, kurang lebih di sana, dengan catatan itu masih ada kelanjutan ya, masih ada lanjut ya. Kalau tidak ada lanjut, sudah ada kepastian, ini harga pasti ditembusin semua. Apa yang saya ulas tadi itu semua pasti ditembusin. Ya, kita bisa lihat itu nanti bagaimana hasilnya, dan itu masih kita meraba-raba bagaimana ya. Jadi berhati-hatilah, ini berita bisa tiba-tiba muncul punya, entah itu jam berapa kita pun tidak ada yang tahu dengan hasil rapat yang kesepakatan yang di London ini. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan maupun purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu 11 Juni 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.